Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikarang Bani. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Akan memberikan tutorial untuk membuat database, membuat table, insert data, dan mengquery data pada MySQL. Baiklah, sebelum membuat database, pertama kita buka aplikasi XAMPP, kontrol panelnya, lalu tekan Start pada menu MySQL. Setelah itu buka CMD dan keluar masuk dalam folder XAMPP-nya. Untuk masuk ke dalam folder XAMPP-nya, pastikan folder XAMPP-nya sesuai dengan direktori yang ada di CMD-nya. Sebagai contoh, XAMPP berada di direktori C, dan di CMD saya juga masukkan dalam direktori C. Kalau misalnya XAMPP-nya berada di direktori D, ketikkan D titik. Setelah itu masuk dalam folder XAMPP-nya dengan cara mengetikkan tombol cd xampp/mysql/bin. Setelah itu masuk ke dalam kontrol panel XAMPP-nya dengan cara mengetikkan mysql strip urut. Harus di startin dulu ya, baru MySQL. Sebelum membuat database, pastikan nama database-nya tidak ada dalam list yang ada di database ini. Jadi kalau misalnya sudah ada, harus kita hapus dulu database-nya dengan cara mengetikkan drop database diikuti dengan nama database-nya, seperti misalnya kepegawaian. Drop database. Nah, sudah tidak ada. Kalau misalnya ada tadi, nanti database-nya nggak akan dibikin dan langsung bikin dapat dari sini. Setelah itu untuk membuat database, kita menggunakan perintah dengan sintaks create database spasi nama database-nya. Sebagai contoh kepegawaian, titik koma, enter. Lalu bisa kita lihat database-nya sudah ada di list-nya nanti. Untuk membuat tabel, pertama-tama kita menggunakan database-nya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan use nama database, kepegawaian. Setelah itu barulah kita membuat tabelnya dengan cara menggunakan perintah create table. Lalu diikuti dengan nama tabel sebagai contoh pegawai. Dan diikuti dengan buka kurung. Setelah itu enter. Setelah ini, tuliskan nama-nama field yang ingin dibuat. Misalnya NIP. Lalu NIP itu biasanya angka, jadi tipe datanya kita menggunakan integer. Panjang datanya sebagai contoh 4 atau 3 aja. Lalu di sini bikin primary key. Karena biasanya NIP itu unik dan beda dari yang lainnya. Not 0, lalu diikuti dengan nama. Nama biasanya berisi dengan huruf. Kalau huruf kan ada spasinya biasanya, jadi gunakan varchar. Panjang datanya kita bikin 25. Lalu ada alamat. Alamat juga kita menggunakan varchar 25. Untuk mengakhirinya kita tekan tutup kurung 2 kali dan titik koma lalu enter. Untuk melihatnya kita bisa tuliskan perintah deskripsi pegawai. Lalu diapakan dengan koma. Bisa kita lihat di sini yang primary key tadi, di sini ada tulisannya pri, nolnya tidak boleh kosong. Untuk mengisi datanya, tinggal tuliskan insert into pegawai. Lalu diikuti dengan values. Lalu buka kurung.
Untuk NIP bisa kita isikan satu, koma. Untuk nama biasanya nama itu huruf. Jadi kalau huruf awali dengan tanda kutip satu dan diakhiri dengan tanda kutip satu lagi. Lalu setelah itu masukkan namanya. Sebagai contoh nama saya Cikal, koma, alamatnya misalnya Jalan Paus, lalu kutip lagi. Lalu untuk mengakhirinya tekan ini. Kalau misalnya data yang ingin dimasukkan hanya satu, langsung tekan tombol titik koma. Jika misalnya ada lagi yang ingin dimasukin, tekan koma, lalu buka kurung lagi. Misalnya satu, satu, dua, koma, tanda kutip, misalnya Vito, koma, alamatnya Jalan Pandau, misalnya. Kalau diakhiri dengan titik koma. Lalu untuk melihat data yang telah kita masukkan, tuliskan perintah select asterisk from pegawai. Di sini sudah bisa kita lihat data yang telah kita masukkan tertulis di sini dengan NIP dan nama yang sesuai dengan yang telah kita masukkan. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.